Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di Islami Twinda. Jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah. Hari ini yang baru bergabung kita lagi membahas tentang tema yang luar biasa. Mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita semuanya. Temanya adalah fatal jika salah mendidik anak. Dan sebelum kita lanjutkan tausiah dari guru-guru kita akan mengajak jamaah yang ada di rumah untuk kembali melihat sebuah video tayangan tentang pria ini melakukan hal yang tidak sewajarnya ke anak di bawah umur. Ini dia tayangannya. Nih Ustadz Maulana gimana, gemes gak ngeliat kayak gitu tadi? Ya kan, ini akhir-akhir ini ya marak banget terjadi nih. Sebagai orang tua nih kita tentu melihat ini kayak kabar-kabar menjadi perhatian banget. Kayak kabar buruk banget buat kita gitu. Yang membuat kita jadi was-was. Apalagi tadi kita lihat pasalnya sekarang kekerasan seksual nauzubillah min zalik ya. Dapat terjadi pada siapa aja. Dan umumnya dialami oleh wanita pasti atau perempuan. Nah lalu bagaimana caranya kita melindungi anak-anak kita dari yang namanya kekerasan seksual. Dan sekarang bukan cuma anak perempuan, anak laki-laki pun harus kita perhatiin jauh lebih baik. Mohon izin penjelasan Ustaz Maulana, tafadhol. Masya Allah, tabarakallah, hari ini luar biasa tema kita. Izin Nabi, izin Sasa, Masya Allah, tabarakallah. Satu hal buat kita. Kepada semua orang tua, harus lebih perhatian terhadap anak. Ini kegiatan saya kalau malam itu periksa badannya anak. Ada lukanya kah? Kalau dia tidur aku masuk di kamarnya periksa-periksa itu. Makanya kadang kalau Umi Nora waktu alhamdulillah beliau lihat, "Abah, maaf ya, Abah." Enggak apa-apa. Saya cuma lihat aja. Ada namanya pertanggungjawaban. Bapak adalah penanggung jawab, ibu pemberi kasih sayang, lingkungan yang membentuk, yang mengisinya adalah bacaan atau sekolah. Maka perlu dalam hal ini bagaimana cara melindungi anak. Lebih baik menuntun daripada menghapus. Tuntun, arahkan anak daripada dibiarkan nanti dia berbuat salah. Sehingga repot kita menyelesaikannya. Masya Allah, tabarakallah, mohon maaf. Saya salut kepada semua orang tua yang memberikan perhatian yang luar biasa terhadap anaknya. Ngajarin langsung anaknya, didik langsung anaknya. Walaupun mungkin sudah dibantu dengan asisten rumah tangga atau apakah pengasuh atau apapun namanya, mohon izin. Tetap orang tua yang berperan penting di situ. Apalagi kedekatan dengan anak itu harus lebih penting. Apalagi kalau anak sudah mulai curhat sama kita, itu bagus. Berarti kita dipercaya. Kalau anak itu tidak mau dekat sama kita, nauzubillah subhanallah, berarti ada masalah dengan diri kita. Didiklah anak, kata Nabi, janganlah engkau membuat anakmu durhaka disebabkan karena dirimu sendiri. Karena diri kita sendiri yang membuat anak kita durhaka. Makanya mendidik bukan hanya mengajar anak. Kalau mengajar, semua orang bisa mengajar. Tapi mendidik yang paling susah. Nah inilah yang kita dapat di lingkungan pesantren. Namanya mendidik. Karena dimulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Semua diajarin, semua dipantau, semua dilihat. Mohon izin tanpa menggurui, hanya mengingatkan. Maka perhatikan dengan siapa anak kita bergaul. Dengan siapa ya, apa yang dia makan. Apa yang dia lakukan. Dari mana saja, apa yang dia kerjakan. Lalu tiba-tiba dia datang ke rumah, pulang dari main, lantas maaf. Ucapannya, suaranya, maaf, kata-kata yang keluar adalah kata-kata kasar. Dari mana dia dapat? Dari mana dia dapat? Kayak pernah diajarin oleh orang tua kami, kalau pergi ke pasar, masukkan tangannya di kantong, tidak boleh keluar tangannya. Dikhawatirkan anak-anak itu mengambil sesuatu. Ya Allah, tidak boleh. Apalagi kalau ada kebakaran, kan biasa kalau ada kebakaran, pada saat berhenti kebakaran, kita kan disuruh pergi lihat-lihat. Kan seru itu lihat-lihatnya. Ya Allah, kasihan ya, kasihan. Ah, itu kita juga dilarang. Tangan harus di kantong. Seru ya. Sedih. Iya kok seru sih. Sedih. Lihat orang kebakaran. Kebalik ya. Seru. Senengin orang kebakaran banget kayaknya. Enggak. Kalau berhenti kan. Oh, iya. Kita pergi lihat batu-batuin. Penasaran. Penasaran. Iya. Berapa rumah. Kita
Tapi kita kalau mau berangkat kata orang tua, masukkan tangan di kantong. Jangan sampai kau ambil sesuatu yang bekas kebakaran kau bawa pulang ke rumah. Sehingga bisa jadi kebakaran di rumah. Paling penting mendidik anak, didikan lewat ibadah. Masya Allah. Itu paling hebat itu, didikan ibadah. Salat berjamaah, ngaji bareng. Tadi saya ngeliat di TV baju Ustadz ini bagus banget, aksennya nyala-nyala. Masa sih? Gitu ya kan. Keren. Makasih banyak Ustadz Maulana ilmunya, Masya Allah. Jazakallah khairan kasiran, bagus banget ya. Pelajaran kita hari ini tuh banyak banget terutama untuk masalah mendidik anak. Dan ini kita akan melihat kembali sebuah video tayangan. Ini sempat viral nih. Kayak semacam senjata makan tuan nih, lucu ini benar-benar. Ada viral tentang Pak Ribut mengajarkan pendidikan seksual. Ini dia tayangannya nih. Mau tanya, ini kan ada soal ya. Nabi Lut alaihissalam merupakan Rasul Allah yang diutus kepada kaum apa? Viral seorang guru dengan sebutan Pak Ribut bikin netizen pada ribut di sosial media. Bagaimana tidak, Pak Ribut dalam unggahan TikTok merekam dirinya tengah mengajari siswa-siswi sekolah dasar. Biasanya para siswa-siswi SD ini diajari tentang dasar-dasar matematika dan lainnya, namun Pak Ribut justru mengajari soal seksualitas. Hal itu mendapat banyak kritik lantaran dianggap belum pantas dilontarkan kepada anak di bawah umur. Perempuan suka sesama perempuan itu namanya lesbi. Kalau kaum Sodom itu lelaki suka lelaki, contohnya di TV banyak, ucap Ribut dalam video. Karena bicara bukan pada forum yang semestinya, akibatnya saat murid diminta Pak Ribut memberikan contoh, justru dia yang kena batunya. Contohnya Pak Ribut, celetuk anak perempuan yang berada di sebelahnya. Menurut info, Pak Ribut adalah salah satu tenaga pengajar sekolah dasar di Lumajang, Jawa Timur. Pak Ribut itu kaum normal, Pak Ribut itu normal. Iya, itu kalau lihat video tayangannya itu apa yang lebih lengkapnya itu lucu. Karena Pak Ributnya itu sempat minta selfie sama bule. Ih, hidungnya mancung banget. Ayo dong kita selfie dong. Coba nempel dikit loh, biar hidungnya ketularan gitu. Maksudnya dia ngefans deh, bukannya Pak Ribut golongan dari kaum Sodom. Nauzubillah min zalik. Nauzubillah min zalik. Astagfirullahaladzim. Itulah kepolosan anak-anak. Tapi ini perlu penjelasan. Pak Ribut tadi disebut emosi ya. Hus gitu. Ini Ustaz Syam nih mau nih ya. Dulu, mana direkam lagi? Itu viral banget tuh, udah Iya. 15 juta yang nonton. Ya Allah ya Rabbi. Ini Ustaz Syam yang namanya manusia Iya, itu siap. pasti nggak luput dari yang namanya kesalahan. Ya, manusia tempatnya salah. Tapi katanya zaman dahulu ini ada yang namanya kaum Nabi Lut ya. Yang pernah melakukan kebiasaan tercela. Nah kebiasaan tercela apa yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut ini Ustaz Syam? Mohon izin penjelasannya, tafadhol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tapi guruku Ustaz Ami Maki, Ustaz Maulana, Mas Fadli, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, serta para guru SD, guru TK, guru SMP, guru SMA, para guru yang sedang berusaha mengajarkan yang terbaik untuk murid-muridnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada ilmunya. Maka subhanallah, tersebutlah seorang nabi yang ternyata kalau dalam silsilah diriwayatkan masih keponakan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi waktu kecilnya pun masih bersama dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut setelah beliau berguru dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, tinggal bersama Nabi Ibrahim alaihissalam, akhirnya sudah waktunya diangkat menjadi seorang rasul dan diutus kepada satu kaum masih di daerah Jordania, yakni masih di daerah Syam pada saat itu namanya. Diutus ke suatu tempat, suatu daerah yang mana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kaum Sodom. Maka datanglah ke sana Nabi Lut alaihissalam, kemudian di sana menikahlah Nabi Lut alaihissalam, mempunyai 2 orang putri. Kemudian apa yang terjadi? Ternyata suatu ketika Nabi Lut alaihissalam mengetahui bahwa tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutusnya ke tempat ini tidak lain dan tidak bukan karena banyaknya penyimpangan yang terjadi di tempat ini. Orang-orang yang ada di sana adalah orang-orang yang ganteng, orang-orang yang cantik, subhanallah, diberikan rupawan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata ujian datang menerpa mereka. Mereka tidak lagi suka kepada lawan jenis, tapi mereka suka terhadap sesama jenis. Nauzubillahi min dzalik. Maka ternyata diujilah Nabi Lut alaihissalam mendakwahi mereka hari demi hari. Namun mereka justru merasa kesal dengan Nabi Lut alaihissalam. Mereka berencana untuk mengusir Nabi Lut alaihissalam keluar daripada kampung mereka. Namun ketika mereka ingin mengusir Nabi Lut alaihissalam, tiba-tiba mereka melihat ada tamu yang datang untuk bertamu kepada Nabi Lut alaihissalam. 3 orang lelaki yang sangat tampan datang kepada Nabi Lut alaihissalam, yang tidak lain dan tidak bukan mereka bertiga adalah malaikat Allah Subhanahu wa taala yang menyamar atau menyerupakan dirinya sebagai manusia.
Ini pun masih menjadi ujian bagi Nabi Lut alaihissalam karena kaumnya justru ingin mendekati laki-laki tersebut. Laki-laki nih yang ingin mendekati laki-laki tersebut, bukan wanitanya, tapi laki-laki yang ingin mendekati laki-laki yang datang kepada Nabi Lut alaihissalam. Namun ternyata 3 orang inilah yang menyebabkan Nabi Lut alaihissalam mengajak Nabi Lut alaihissalam untuk keluar daripada kampung tersebut. Nabi Lut alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar segera menyadarkan mereka. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala justru mengguncangkan bumi sehingga daratan pun seperti ombak. Berguncang bumi, kemudian langit gelap gulita, kemudian berterbanganlah bebatuan-bebatuan karena bumi ini terguncang. Turun hujan yang sangat deras, angin yang sangat ribut. Namun subhanallah ini menghancurkan daripada kaum Sodom tadi. Namun ternyata dihancurkannya kaum Sodom, kebiasaan maksiat ini masih ada sampai sekarang. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar diri kita, keluarga kita, keturunan kita terhindar daripada hal keji tersebut. Wallahu taala. Amin. Terima kasih banyak Ustaz Syam penjelasan singkat ya tentang kisah dari Nabi Lut alaihissalam nih, Masya Allah luar biasa. Dan sekarang kita lanjut lagi buat jamaah Islam Indah yang ada di rumah yang sudah mengirimkan pertanyaan. Waktunya kita jawab. Langsung aja kita masuk ke segmen Tanya dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Ya, ini ada pertanyaan dari Instagram dari @iva.wahyu731. Ya, Assalamualaikum Ustadz Ustazah. Bagaimana sih jika musuh anak-anak kita adalah orang terdekat seperti kedua orang tua yang sebelumnya mohon maaf ortu yang pilih kasih, pemarah, dan selalu menyalahkan anak. Wah, ini anak yang emosi nih, mohon izin Abi Maki dijawab. Tafadhol. Bismillah, Allah barifik. Terima kasih Mas Waldi. Izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Subhanallah, Maha Suci Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat yang sangat indah ini bersama program Islam itu indah. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di dunia, seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, bagaimana ya ketika menanggapi melihat orang tua seperti ini. Anak bagaimana menghadapinya. Subhanallah, simpan baik-baik dan lihat kenyataan yang ada. Berbagai macam ayat bahkan hadis memerintahkan, menyarankan agar anak ini berwalidain, hormat dan cinta kepada kedua orang tuanya. Berulang-ulang dengan berbagai macam ayat bagaimana anak untuk hormat kepada orang tuanya. Cinta kepada orang tuanya, berbakti kepada orang tuanya. Tapi sedikit sekali ayat atau hadis menyampaikan agar orang tua itu menyayangi anaknya. Kenapa? Karena yang namanya cinta orang tua kepada anak, pendidikan, keadilan orang tua kepada anak, ini adalah yang namanya fitrah. Iya, fitrah orang tua memperhatikan anak, menyayangi anak, mencintai anak. Seperti itu fitrah daripada orang tua. Bahkan Rasulullah SAW pun jangankan manusia, apabila Anda melihat seekor unta pelan-pelan kakinya ketika mengangkat takut menginjak anaknya, itu adalah fitrah yang sangat luar biasa, apalagi manusia. Ya. Tapi kalau seandainya laki-laki atau anak-anak kepada orang tua, banyak sekali yang tidak mampu untuk berbakti. Maka itulah kenapa rahasianya banyak berulang, cinta diperintahkan anak kepada orang tua. Lalu apa yang harus dilakukan kepada orang tua apabila kenyataannya demikian? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Saya masih ingat tausiah guru kita Ustadz Nur Maulana entah beberapa tahun yang lalu. Yang mengingat dengan mengatakan, yang memerintahkan Anda untuk berbakti kepada orang tua itu Allah. Yang memerintahkan Anda untuk berbakti kepada orang tua Allah. Bukan siapa-siapa. Kenapa? Karena Allah yang merintahkan Anda berbakti kepada orang tua tanpa harus lihat orang tua seperti apa, orang tidak pernah berbuat adil, orang tua galak, orang tua apa. Anda berbakti kepadanya itu adalah hukumnya wajib. Iya, ini pegang baik-baik. Lalu dengan mengatakan, untuk apa hikmahnya? Kita tidak boleh melakukan hal seperti itu kepada anak-anak kita. Walau bagaimanapun itu pelajaran. Adapun orang tua yang tidak adil, orang tua yang tidak pernah memberikan kebaikannya atau seperti apa, ini adalah antara orang tua dengan Allah. Apakah ini dosa? Jawabannya dengan matan bukan hanya sekadar dosa, tapi ini kezoliman yang luar biasa antara dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Pegang baik-baik. Jadi dia mengatakan, apa yang harus saya lakukan kepada orang tua yang dulu begini. Punten, hormat.
tetap cinta, tetap untuk mengaguminya, walau bagaimanapun tidak menyakitinya, karena yang memerintahkan Anda melakukan kebaikan kepada mereka Allah. Adapun kelakuan daripada orang tua ini urusannya adalah dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap anak adalah sebagai anak dan tetap untuk birrul walidain. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak Abi, Masya Allah, jazakallah khairan kasiran. Aduh, gimana sih ini? Ntar. Ini orang, kenapa sih? Ini. Dari tadi bingung terus. Kenapa lagi? Saya tuh paling takut ya kalau sama anak-anak di rumah kayak Rakila gitu loh. Nonton video-video itu yang gak seharusnya. Apalagi kakak-kakaknya kan juga udah besar. Saya khawatir aja gitu loh Ustadz. Makanya saya lagi ngecek lagi nih internet saya mau blok-blokin juga yang itu kan supaya ada pembatasan. Aduh, enggak begitu juga. Ada caranya keterbukaan terhadap anak. Oh. Mau tahu caranya? Iya tapi kalau saya sih bilang sama anak selalu begini. Kamu gak usah takut sama papa. Percuma kamu kalau takut sama papa. Takutnya sama Allah. Kalau papa gak ada, ya kan ada Allah. Allah itu maha melihat segalanya. Saya bilang gitu. Mohon maaf ya, tidak semua orang tua sama dengan dirimu yang bisa Iya. memberikan kedekatan seperti itu. Karena tidak semua orang tua cerewet seperti dirimu. Ya udah, buat Apalagi di rumah pendidikan. kemana-mana. Setelah ini kita dengarkan penjelasannya Ya. versi Ustadz Maulana. Tetap di Islam itu Indah Jamaah. Oh jamaah, alhamdulillah. Lillah. Emang bapak gak cerewet? Ya, cerewet.